Oke, untuk Fismat sendiri yang nanti akan dibahas nggak semua karena kayaknya juga nggak cukup waktunya dan ada beberapa materi yang belum terlalu gua dalami dan ini anak A. Ini di full screen dulu. Disclaimer kan semua materinya yang gua nanti bahas itu ya dari PPT-nya Pak Teguh. Jadi kalau misalkan ada soal-soal dari yang anak apa mengasih kan ya, jadi kalau misalkan ada materi yang nanti nggak bahas di kita di materi Pak Teguh nanti carikan gitu solusinya. Oke, yang nanti dibahas itu kalau dari RPS-nya Pak Teguh itu dari setelah UTS ada fungsi khusus. Fungsi khusus ini ada dua, gamma dan beta. Fungsi gamma, fungsi beta. Nah, ya, terus ada metode Frobenius, terus ada persamaan Lisandre, persamaan Bessel, terus yang terakhir ini tentang eigen, aplikasi persamaan eigen. Ini yang eigen biasanya nggak gue tulis karena di dalam sini udah dibahas juga. Sebenarnya udah dibahas di awal-awal semester juga. Nah, di 6 ini nilai eigen dan fungsi eigen. Oke, yang nanti dibahas itu cuman ini fungsi khusus dan dua ini. Kenapa? Karena yang ketiga ini gue masih kurang yakin untuk ditampilin. Tapi ada beberapa soal yang pernah gue kerjain dan jawabannya tuh cocok gitu dengan kunci jawabannya. Tapi untuk bahas detail kayaknya buat saat ini belum bisa gitu. Palingan kalau misalkan ada waktu lain pas di hari Senin mungkin setelah kalau ada waktu itu bisa kalau misalkan udah dapet gitu metode Frobenius, Lysander dan Bessel. Oke, kita mulai aja. Tapi ini karena uh, kita mulai dari yang paling akhir, barangkali ada yang masih ingat gitu. Jadi dari akhir aja terus kita balik ke belakang. Oke. Mulai dari eigen. Eigen 5 dan 6 itu gua gabung pembahasannya. Ini juga langsung ke soal ya. Jadi di soalnya itu dikasih kalau dari Pak Teguh biasa cuman matriksnya aja dan terus disuruh nyari nilai eigennya. Nah, persamaan umumnya misalkan untuk nulis lengkap gitu ya bisa dicek lagi di PPT-nya nanti yang anak A bisa minta. Nah, terus gini jadi matriksnya tinggal di copy ke sini dan dari persamaan umumnya itu ya adalah lambda dikali xy. Nah, kita disuruh nyari lambda ini. Caranya gimana? Caranya dengan rumusnya determinan dari 5 min lambda 2 2 13 min lambda sama dengan 0. Jadi yang diagonal yang dari kiri atas kanan bawah itu dikurangi lambda. Sama juga kalau misalkan nanti ketemu yang 3 kali 3 gitu. Jadi ya gini nantinya. Misalkan 0 gitu. Nanti juga sama gitu dia lambdanya miring gitu. Di diagonal apa ya itu minor atau mayor lupa namanya apa gitu kan diagonal dari kiri atas ke kanan bawah itu dikurangi lambda. Ada juga rumus yang plus lambda nanti kalau ketemu
hasilnya sama seharusnya gitu, tapi gue pakai yang minus. Terus ini kita tinggal ngitung determinan. Nah, ngitung determinan tuh kayak gini, atas ini plus, tapi kalau ini minus, urutannya ini kurang ini gitu. Jadi 5 min lambda kali 13 min lambda dikurangi 2 kali 2 sama dengan 0. Ini supaya cepet udah gua hitung, itu lambda satunya 9 min 2 akar 5, lambda 2 nya 9 plus 2 akar 5. Oke, ini emang angkanya agak jelek, jadi ya udah apa-apa. Terus kita disuruh nyari nilai eigennya. Nah, caranya nilai eigen gimana? Itu masukin lambda yang didapat ke persamaan awalnya, itu yang ini. Jadi ini dimasukin ke sini untuk mencari nilai eigen. Nah, jadi untuk lambda 1 sama dengan 9 min 2 akar 5 kita masukin 5 kurang 9 min 2 akar 5 2 2 13 min 9 min 2 akar 5 XY. Ini bagian sininya nggak usah ditulis lah ya, kita langsung ini sama dengan, nah ini dapat 2 akar 5 min 4 2 2, ininya 4 tambah 2 akar 5. Oke. Ini emang habis ini agak pusing sedikit, agak kurang masuk akal gitu ya, tapi ya ini untuk penyelesaian ini emang agak susah kalau misalkan manual. Caranya tuh ini mereduksi gitu. Jadi antara R1 sama R2 ini bagaimana caranya nanti hasilnya ada yang 0. Nah, ini gue juga nggak dapet langsung gitu, gue pakai kalkulator di Simbolab. Dan caranya itu pertama dia nuker dulu yang bawah sama atas, jadinya gini. Nah, nuker dulu itu boleh. Terus yang mana ya? Terus yang R2 ini baris kedua itu sama dengan di R2 dikurangi akar min 5 min 2 dikali R1. Nah, ini kalau misalkan kita coba, misalkan yang ini 2 akar 5 min 4, ntar ini dirapiin dulu pakai warna lain yang bagian sininya. Akar 5 min 2 kali R1 nya 2, itu nanti hasilnya 0 ya. Ini 2 akar 5 2 akar 5 min 4, oh ya sini ada minus ya, minus 2 akar 5 plus 4, nah, hasilnya 0. Nah, ini juga emang agak mungkin perlu coba-coba gitu, ada mungkin rumus umumnya tapi gue kurang tahu, jadi pakai Simbolab aja dapat. Pokoknya nanti hasilnya itu 2, cuman atasnya doang, ini 5 ya. Nah, setelah itu ini kita cari deh nilai X sama Y nya, kita masukin matriksnya, jadi 2X tambah 4 tambah 2 akar 5 Y sama dengan 0. Nah, setelah itu X kita tentuin nih, kita bagi 2 dulu supaya lebih gampang. X tambah 2 tambah akar 5 Y. Nah, setelah itu ini ada semacam pilihan gitu, mau X nya yang
pokoknya hasilnya 2 ini harus 0 gitu. Tapi kalau mau gampang supaya nggak x 0 sama y 0 itu terlalu bilangnya trivial gitu, orang juga tahu gitu. Dan kalau misalkan kita mau mencari nilai hasil itu antara x-nya mau dibikin 1 yang gampang atau y-nya 1. Ini supaya gampang y-nya 1. Y-nya 1, x-nya ya minus dari ini kan karena pindah ruas. Min 2 min akar 5. Maka untuk nilai eigennya itu kita bikin 1 per akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. X kuadrat tambah y kuadrat akarin. Terus tinggal apa namanya matriksnya. Nah ini kalau dihitung bawahnya itu kalau nggak salah 1 tambah 4 akar 5. Ini nanti dicek lagi. Min 2 min akar 5 1. Nah ini baru nilai eigen lambda 1. Nah untuk lambda 2 juga sama, cuman perbedaannya kan ini plus. Nah itu nanti bisa dicoba sendiri. Nah, hasilnya tapi udah gua ngitung juga, angkanya sama ya. Hasilnya itu di sini x-nya yang 1. Untuk apa namanya, ini bagiannya apa ya, lupa namanya. Pokoknya ini kalau di Vismod itu artinya ternormalisasi gitu. Nah ini bagian sininya tuh sama, karena dia emang sama kan, cuman beda di plus min. Dan di sininya juga hampir mirip lah. Ini 2 plus akar 5. Perbedaannya di sini y-nya 1, di sini x-nya 1. Kalau biasanya kalau emang buat mencari ini biasanya dia mengatokin gitu, misalkan di lambda 1 y-nya 1, di sini juga harusnya y-nya 1. Cuman ya supaya gampang gitu ya udah x-nya 1 juga. Karena cuman misalkan soalnya sampai nilai eigen doang di ini juga udah oke seharusnya. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang belum jelas? Dipa mau nanya dong. Ya. Itu akar 5 min 2 dari mana tadi? Nah, ini juga sebuah pertanyaan ya pas gue cek di kalkulator Simbolab. Kayaknya sih ada rumus umumnya, cuman gue kurang tahu gimana. Tapi kalau lihat dari polanya, ini ya kayak setengahnya dari ini kan ya. Jadi kalau misal ini juga sebenarnya kurang tahu gitu, dapat dari mana. Mungkin bisa dengan bentar. Gini ya. Jadi R2 itu supaya jadi 0 semacam variabel gitu, aljabar. Jadi kita bikin R2, kurang tahu sih, emang harus ngide gitu sih kalau reduksi ini. Jadi bisa aja R2 tambah R1 gitu. Misalkan gini, kita mau ngilangin R2 jadi 0, R2 itu R2 dikurang 2R1. Ini masih bisa nih. 2 akar 5 min 4, plus ya. Plus 2 kali R1. Hasilnya masih 2 akar 5. Berarti nanti di matriksnya pertama gini, terus langkah kedua jadi 2 akar 5. Tapi jangan lupa ini juga diperlakukan yang sama gitu. Jadi ini kalau misalkan jadi kayak satu-satu gitu. Kalau mau langsung mungkin bisa, cuman gua sendiri nggak bisa gitu.
Jadi 2 tambah 2 kali ini, 2 tambah ini kali 2, 10 tambah 4 akar, iya 4 akar 5. Nah, jadi makin besar sih. Terus diapain? Terus dikurangi akar 5 ya. Kurangi akar kali akar 5. R2 sama dengan R2 dikurangi akar 5 R1. Ya hasilnya nanti jadi gini juga sih. Cuman kalau kalau misalkan di ngira-ngira ya satu-satu gitu. Nggak bisa langsung ke sini. Ini hasilnya juga akan sama. R2 kan 2 akar 5 kurang akar 5 kali 2 0. Yang satunya yang sini, yang ini R2 10 tambah 4 akar 5 kurangi akar 5 kali 4 tambah 2 akar 5. Hasilnya pun 0. Jadi ya antara misalkan nanti kepepet gitu pakai simbol lab ya bisa langsung nemu gini. Kalau nggak pakai ya ngira-ngira nyobain satu-satu gitu. Kayak ini kalau misalkan mau jadi 0 kan ada 4 ya, di sini 2. Jadi ya berarti dikurangi 2-nya R1 gitu. Jadi ya pelan-pelan gitu satu-satu. Oke, gimana? Itu tadi siapa? Iki ya? Iya, makasih Dik. Iya, iya. Oke, ada lagi. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2 ini masuknya ke aplikasi. Ini tadi itu eigen biasa. Eigen pas kalau di anak B itu semester awal semester udah dibahas gitu. Jadi mungkin ada yang inget gitu. Jadi yang eh, ini awal banget, terus kita masuk ke aplikasinya. Aplikasi agak berbeda, yaitu aplikasi dari Pegas yang diambil. Ini ada hubungan juga sama mekanika. Jadi untuk penyelesaian sistem Pegas ini sebenarnya bisa pakai, sebenarnya banyak dari yang mekanik klasik itu ya jawabannya full Bismart itu banyak. Dan emang eh, perbedaannya ketika masuk mekanika itu ada batas. Tapi pas saat kita belajar di Vismart itu cuman ya ini aja, nilainya ya pakai konstanta aja seperti ini. Dan di soalnya itu sudah diketahui nilai apa, nilai matriksnya, persamaan matriksnya itu udah diketahui. Jadi tinggal tinggal mencari hubungan frekuensi osilasi omega kuadrat. Oke, ini hampir mirip ya persamaannya. Jadi ya udah tinggal langsung nyari determinan dari ini. Bentar, ini mepet. Determinan dari K per M besar bagi lambda. Ya, jangan dibagi lambda. Dibaginya omega kuadrat karena di sini omega kuadrat. Min K per M besar min K per M kecil K per M kecil min omega kuadrat dengan 0. Nah, dari sini itu ya udah nih sama. Cuman supaya mempersingkat itu nanti hasilnya omega kuadrat kali omega kuadrat min
K per M besar min K per M kecil. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan dari omega kuadratnya itu bisa sama dengan 0, bisa yang ini yang 0, ini enggak gitu, sama yang ini 0, ini enggak gitu. Pas yang bagian sini 0, ininya 0 juga karena kan W kuadrat langsung sama dengan 0. Pas yang ininya 0, ini kita kerjain omega kuadrat sama dengan K per M plus K per M kecil. Yang satu besar, satu kecil. Nah, ini dia nilai eigen. Bukan, belum nilai eigennya sih. Masih sebenarnya udah bisa sih dibilang ini nilai eigennya, dan ini adalah frekuensi osilasinya nanti begini. Tapi kalau di buku bukan di buku ya, iya di buku BOAS itu nanti dia lanjut ke persamaan geraknya dari si X sama Y ini. Si X dan Y. Jadi nanti lihat di soalnya apa yang dicari gitu. Untuk nyari X sama Y-nya hubungannya itu dengan cara masukin omega ini ke dalam persamaan awalnya, persamaan ini. Tapi yang dikurangi omega kuadrat. Jadi untuk omega kuadrat sama dengan 0 itu ya ininya sama kan ya, ininya enggak, karena ya 0 ya 0, jadi nggak usah dikurangi apa-apa. M per M X Y. Nah, kita dapat K per M besar X min K per M kecil Y. Ini M besar juga nih. Nah, dari sini sebenarnya dapat dua pernyataan ya. Jadi yang satu K per M besar itu X min Y sama dengan 0. Dan di kasus ini X-nya juga sama dengan Y. Dan ketika K per M itu juga X min Y sama dengan 0. Ya, kali masukin gitu kalau perkalian matriks yang apa nih, baris ya, baris kali kolom, ini kali ini kali ini, kita tandain lagi ini 1 1 2 2, dapat X sama dengan Y. Nah, terus untuk yang apa tuh, yang bagian ini tulis mana ya, bawahnya aja lah, X yang omega kuadrat per K per M besar tambah K per M kecil. Itu nanti kalau dimasukin ke sini itu kayak nuker gitu, ini K per M kecil nuker terus minus. Nah, ini yang bagian sini sama, tapi yang diagonal yang kiri itu berbeda, nuker terus dikali minus. Nah, dan kedua ini sama ya, dia sama gitu, atas sama bawah sama, jadi bisa diambil begini, min K per M besar Y sama dengan 0. Terus kita faktor K nya jadi begini,
Terus dari sini K-nya bisa kita hilangin, dikali 0, apa dipindah ruas kan, 0 per K 0, dapat X per M tambah Y per, yang besar yang mana? Oh, yang Y, sama dengan 0. Nah, jadi dapat hubungan X-nya itu min M per M besar kali Y. Nah, sebenarnya udah. Oh iya, yang ini kayaknya ada kesalahan deh yang ini. Yang ini sebenarnya harus direduksi dulu. Yang bawah 0 per 0 sama kayak ini juga gitu. Cuman tadi nggak kepikiran. Cuman kalau direduksi ini gimana ya caranya? Nggak tahu ya cara mereduksinya karena yang satu M besar, yang satu M kecil. Karena nggak boleh gitu di kali 0 per apa R2 kali 0 gitu, nggak boleh. Harus sesuai R1 gitu. Ya mungkin jawabannya ini kali, buat yang omega sama dengan 0. Sebenarnya ini kan M-nya tuh dimasukin gitu nilainya. Tapi ini karena cuman dari sisi matematikanya, matematisnya, jadi nggak dimasukin. Konstantanya berapa, M-nya berapa gitu. Tapi yang lebih enak tuh yang ini sih karena dia sama kan. Oke, sampai sini mau ditanyain buat yang dikasih. Yang ini tuh agak enak sih karena dia udah dikasih persamaan matriks. Karena nanti mungkin ada yang soal yang nggak dikasih persamaan matriksnya, cuman sistem pegas dan diketahui ininya, nilai konstanta pegas dan massanya. Nah, kalau kayak gitu harus ada peninjauan benar secara fisika gitu, mencari energi kinetik pegasnya. Energi potensial, potensial atau kinetik ya? Kayaknya potensial sih. Mencari energi potensial pegasnya. Baru nanti dari situ bisa dapat persamaan matriksnya. Persamaan eigennya. Jadi ini udah enak kalau nanti di apa ya, ini kuis atau latihan gitu. Jadi kuis atau latihan yang kemarin tuh ada soal yang harus nyari energi pegasnya dulu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Hampir mirip, cuman perbedaannya dia vertikal. Yang anak P mungkin masih ingat. Oke, itu K1, M1, K2, M2. Nah, pergerakannya ini sama XY, tidak apa ya, supaya nggak bingung gitu, maksudnya XY ini cuman M1 tuh persamaannya X, M2 tuh Y, bukan menyatakan horizontal vertikal gitu. Nah, sini kalau di soalan cuma dikasih tahu nilai konstantanya, nilai sama nilai pegas, nilai massa, konstanta pegas dan nilai massa. Nah, di sini langsung kita harus meninjau energi potensialnya dari pegas. Jadi kita tinjau K1 dan K2. Dari K1, ini V1 ya, itu dia bergeraknya secara X. Dengan konstanta pegas K1-nya 1. Jadi ditulis K dikali X kuadrat. Kan rumusnya apa ya? Setengah, ya rumusnya setengah KX. Setengah K delta X kuadrat. Untuk pegas 2 ini dia di antara X dan Y.
Jadi untuk menghitungnya tuh X min Y kuadrat. Nanti kalau misalkan ketemu 3 pegas, gimana ya? 3 pegas itu begini. Nah, gini atau yang lainnya, sini X, sini Y, pokoknya yang ini X kuadrat, X min Y kuadrat, ini Y kuadrat. Itu buat ini pergerakan pegasnya ya, bukan pergerakan ini. Kalau pergerakan bendanya mungkin ada lagi, tapi gua kurang tahu sih. Nah, dari sini ditambahin P totalnya, yaitu setengah KX kuadrat tambah setengah. Nah, di sini, oh ya ini lupa ya, ini bukan K ya, harusnya 2, karena dia di soalnya diketahui gitu, di perbandingannya 1 dan 2. Ini sebenarnya nggak pakai perbandingan juga bisa sih, jadi langsung aja masukin K-nya sama dengan 1, di sini 2 gitu. Tapi buat barangkali nanti ada soal yang nggak dikasih tahu nilai K-nya, jadi supaya nggak bingung, tulis aja K-nya dulu dengan kita anggap K itu K1 itu perbandingannya 2 K2 gitu. Gitu nggak sih? K1, kebalik ya. K2 sama dengan 2 K1. Jadi semacam perbandingan gitu. K-nya K2 itu 2, K1-nya 1. Sebenarnya langsung dimasukin juga bisa, jadi setengah X kuadrat tambah eh, X min Y kuadrat gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti dapat kita V-nya itu setengah kali K kali 3x kuadrat 4xy plus 2y kuadrat. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan rumus rumus gaya dengan ini apa ya, rumus gaya dan apa gue lupa, pokoknya tuh dari ini yaitu f sama dengan mx kuadrat mx double dot itu sama dengan min do v per do x. Nah, ini gue lupa dari gaya apa gitu, gaya kalau nggak salah ini dari gaya pegas ya, tapi turunannya kan, jadi ini turunin hasilnya min k 3x min 2y. Ini gue lupa gaya apa, di boas ada dikasih tahu itu gaya apa. Ini kan gaya secara umum sama dengan gaya apa gitu. Nah, itu didapat ini kedua ini. Kalau misalkan nanti 3 pegasnya itu nanti ya mx double dot, my double dot sama mz gitu, bisa juga. Oke, udah dapat. Terus kita tahu juga bahwa x double dot itu min omega kuadrat x, y double dot min omega kuadrat y. Ini ada di mekanika klasik tentang pegas. Jadi ya persamaan pegasnya kalau misalkan diturunin 2 kali itu sama dengan ini gitu. Jadi x itu sebenarnya sebuah fungsi ya. Terus kita substitusi ke sini. Nah, min m kuadrat x min m omega kuadrat x sama dengan sama yang sampingnya sama atas, yang sini juga sama, k min 2x plus 2y. Nah, dari sini terus sebenarnya dari sini udah agak kelihatan ya, ada yang sama gitu. Jadi bisa kita langsung bikin persamaan matriksnya, itu min m omega kuadrat xy, kanan juga sama, 3 min 2 min 2 2 xy. Nah, ini perbedaan nomor 2 dan 3 gitu. Nomor sebelumnya sama yang ini.
Nomor sebelumnya udah dikasih tahu bagian ini ya. Tapi kalau nomor ini cari dulu gitu, dari 0. Terus kita dapat omega kuadrat XY-nya itu K per M. Jadi 3 min 2 min 2 2 X Y. Nah, dengan tadi kenapa gue tulis K per M, barangkali nanti dia K per M-nya diketahui ada, dan kalau apa belum diketahui gitu. Nah, baru nanti tinggal masukin ke sini gitu. Karena tadi kita udah diketahui K per M-nya itu K-nya kan perbandingan itu 1, M-nya juga diketahui 1. Jadi ya ini hilang gitu kan. Jadi tinggal nyari nilai eigen 3 min 2 min 2 2. Itu kalau misalkan dicari, kita tulis dulu ya. Itu kalau dicari dapat nilai eigennya sama dengan 2 plus minus akar 3. Jadi omega kuadratnya ya sama dengan 2 plus minus akar 3. Gitu nggak sih? Bentar. Hmm, 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 hmm. Oh, bukan. Masukin dulu ke ini. Sini. Lupa tadi. Jadi ini C3 min 2. Oh iya, benar-benar. Ini nanti ada dua kemungkinan sama kayak yang ini nih. Nah, jadi setelah itu masukin dulu kayak gini untuk mencari nilai omeganya. Cuman tadi belum gua hitung ya. Coba kita hitung bareng-bareng deh. Lambda sama dengan 2 plus akar 3 untuk lambda 1 itu 3 min 2 1 1 min akar 3 min 2 2 2 min, oke ini habis jadi min akar 3 X Y. Nah ini kita reduksi dulu seharusnya ya, sama dengan 0. Ini direduksi dulu nanti supaya dapat. Ini gimana cara reduksinya? Tadi lupa dihitung salah. 2 ini dikali 2 min akar 3 min 2 2 dikurang 2 ini 0 min 2 akar 3 min R2 dikurang 2 R1 min 3 dikurang min 2 kali min 2 min 3 kebalik ya. Bentar. Oh ini nanti deh, mungkin nanti bisa dilanjutin karena belum gue hitung, takut nanti waktunya keburu habis, jadi kita lanjut aja dulu. Tapi ini caranya sampai sini, terus lanjut ke cara kayak nomor 1 gitu, dimasukin satu-satu lambdanya, masukin satu-satu gini, nanti dapat nilai XY-nya. Cuman lihat lagi gitu apa yang ditanyain gitu. Kalau nggak salah kalau misalkan ditanya frekuensi ya udah berarti frekuensinya nilainya ini 2 tambah akar 3 atau 2 min akar 3. Oke, buat yang
ini yang mau ditanyain. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, bisa nanti ingetin gitu buat whiteboardnya di save, nanti dikirim ke grup. Oke, kita lanjut. Ini nomor 4. Ini apa ya nama babnya? Lupa tadi. Nama babnya itu fungsi eigen. Fungsi eigen ini dia tuh persamaannya ada operator T dari fungsi f sama dengan omega x. Nah, ketika fx itu memenuhi persamaan ini, maka fx itu bisa bilang fungsi eigen gitu. Karena eigen itu ya secara simpel kayak fungsi ini merupakan lambda kali fungsi ini dengan operator gitu. Operatornya itu bisa apa aja, tapi di kita itu operatornya ini di soalnya apa nih? D kuadrat per dx kuadrat kali min x kuadrat. Nah, ini agak ribet sedikit karena udah kuadrat dikali min x kuadrat gitu. Dan fungsinya yang mau kita tentuin gitu, apakah dia fungsi eigen atau tidak gitu. Kalau pertanyaannya gitu, apakah dia fungsi eigen atau tidak? Ke pertama itu pangkat min x kuadrat. Ini agak ribet ya. Untuk perhitungan nanti penurunan dan integralnya, nanti kalau misalkan agak susah bisa pakai kalkulator aja, pakai Simulab gitu. Nah, nanti kalau kita masukin d kuadrat dx kuadrat ini kali min x kuadrat dikali fx nya ini min x kuadrat sama dengan lambda fx. Nah, ini bisa pakai manual, kalau misalkan mau bisa juga pakai kalkulator. Tadi udah sempat dihitung hasilnya, jadi min 4 min x kuadrat x pangkat 4 tambah 10 min x kuadrat min 2 pangkat min x kuadrat sama dengan lambda kali fungsinya min x kuadrat. Nah, jadi untuk kita ini dicari lambda gitu. Nah, kita cari lambdanya sebuah konstan atau bukan gitu. Dari sini sebenarnya udah kelihatan ya. Jadi kita keluarin itu sih bisa kita faktorin pangkat min x kuadratnya supaya nanti bisa dicoret. Nah, dari sini kita ambil, di sini cuman min 4 x pangkat 4. Di sini 10 x kuadrat, di sini min 2. Nah, dari sini udah kelihatan gitu bahwa lambdanya tuh kan min 4x pangkat 4 tambah 10x kuadrat min 2. Nah, ini kalau misalkan jawabannya dia masih ada dalam bentuk x, ini kan ada x, ini dia bukan fungsi eigen. Untuk penjelasan lengkapnya gue kurang tahu, tapi yang dari contoh sebelumnya itu kalau misalkan nilainya konstan itu dia fungsi eigen, ataupun
Ya, kalau nilainya konstan itu fungsi eigen, tapi kalau misalkan masih ada bentuk x-nya gini, itu bukan fungsi eigen. Untuk penjelasan lanjutnya mungkin bisa didalami, tapi pokoknya eh, cara pengerjaannya gini. Jadi ada operator, dikasih fungsinya yang mau dicek, terus masukin rumus ini, dihitung-hitung, nanti ada yang bisa dicoret kiri kanan, terus dapat deh lambdanya berapa, kita tentuin eigen atau bukan eigen. Kebetulan ini bukan fungsi eigen ya. Oh ya, tulisan bukannya enggak, belum ada. Bukan fungsi eigen. Begitu. Mungkin bisa jadi juga ada kesalahan di sininya ya, karena kurang tahu ini bener apa gini, atau min x kuadrat ini eh, dikurangi bukan dikali gini, itu masih kurang tahu. Tapi yang didapat kalau misalkan dikali gini sih. Terus ada juga yang versi cos-nya, jadi di soalnya itu ada disuruh fx-nya cos, itu sama pakai yang kali ya, ini min x kuadrat dikali cos x gitu. Ini hasilnya min 2 cos x tambah 4x sin x tambah x2 x kuadrat cos x. Nah kalau ini malah nggak ada yang bisa kita coret gitu. Tapi kalau misalkan cuman ini mungkin bisa ya, jadi kayak apa sebutannya, min 2 cos x ini kayak disamain gitu, x kuadrat cos x sama dengan lambda cos x, ini apa ya namanya, lupa gitu, pokoknya kan disamain yang cos x sama cos x, sin x sama sin x. Nah terus tapi kalau di sini juga nggak ada hasilnya, min 2 plus x kuadrat cos x sama dengan lambda cos x, lambdanya masih ada dalam bentuk x. Nah ini bukan fungsi eigen. Nah untuk sin juga dikasih nih soalnya, sin juga sama, bukan fungsi eigen juga. Cuman barangkali harus dicek lagi apa ini benar gini atau lain. Karena di contoh soal itu cuman d per dx, sedangkan ini d kuadrat per dx kuadrat gitu kan. Jadi lebih sulit sedikit lah. Oke, ada yang mau sampai sini, ada yang mau ditanyain? Dik, kalau misalnya hasil lambdanya itu cos x, berarti itu fungsi eigen, eigen kan? Apa gimana? Kalau Kalau hasil hasil lambdanya itu cos x misalnya, itu fungsi eigen nggak? Fungsi eigen kan? bukan, Oh bukan. bukan, karena kan masih ada x-nya kan. Jadi dia masih bergantung terhadap x gitu. Kalau Oh, fungsi eigen tuh dia konstan gitu, konstanta. oh iya. Karena kan kalau Makasih Dik. dari, ya kalau dari teorinya tuh eigen tuh kayak misalkan ada A sama B, dia perbandingan A sama B gitu. Jadi kalau misalkan suatu perbandingan tapi masih ada variabelnya, jadi belum bisa secara pasti, kayak misalkan skala gitu, Hmm. 1 banding 2 kan, itu kita tahu gitu. Misalkan kotak 1 itu skalanya lebih besar 2 kali lipat, nilai eigennya 2 terhadap kotak yang satunya. Sedangkan kalau misalkan ada x kan harus cari dulu x-nya. Jadi kalau yang gue dapet itu kalau ada x-nya atau y atau apa nanti, itu bukan fungsi eigen Hmm. gitu Oke, oke. Makasih Dik. ya.
Oke, kita lanjut dulu. Bentar, ini di zoom out. Ya lumayan lah, rapi. Nah, juga sih. Oke, kita lanjut nomor. Bukan nomor, ini udah ganti materi sebenarnya. Ini masuk ke fungsi gamma. Nah, di sini agak sedikit ada teorinya, bukan teori ya, rumus umumnya lah. Itu gamma P, ini gambar, ini apa ya, sebutnya rho kalau nggak salah deh. Mohon koreksinya nanti. Itu integral dari 0 sampai tak hingga x p-1 kali e min x dx dengan syarat p lebih besar dari 0. Nah, nilai ini kalau misalkan kita nyatakan dari n itu sama aja faktorial n min 1 gamma. Jadi kalau misalkan kita mau dibikin dari n, sini gamma n plus 1, dan bentuk integralnya nanti bentuknya begini. Kop n ya, sama aja ya, n min x dx. Nah ini n faktorial. Nah pokoknya tahu dulu ini. Dan ada sifat rekursifnya atau perulangannya gitu. Dengan r n plus 1 itu n gamma n. Nah ini untuk penurunannya bisa dicek masing-masing ya. Karena kita nggak sebenarnya make lah yang make langsung rumusnya gitu. Oke, untuk contoh soalnya begini, dikasih ini yang paling gampang. Karena habis ini agak susah, cuman ada rumus umum gitu. Untuk penurunan dari nolnya gue kurang tahu ya. Jadi sini jadi ini dulu. Ini tinggal nyocokin gitu. Nyocokin di sini P-1, di sini 2/3. Jadi P-1 sama dengan 2/3. Jadi P-nya 2/3 tambah 1, 5/3. Jadi nilainya gamanya ya 5/3. Udah gitu doang. Ngikutin dari ini. Untuk nilai faktorialnya ya 5 min 1, 5/3 min 1. Udah, nomor 1 emang gitu doang sih, karena emang yang paling gampang untuk membuka. Nah, untuk selanjut dan setelahnya itu sebenarnya ada rumus umum, tapi ini nggak diajarin dan yang gue dapat nggak diturunin gitu sama orang yang ngasih. Jadi ya kurang tahu gimana. Wah, rumus umumnya adalah ini ganti x saja, x a kali e min b x pangkat c dx. Nah ini tuh rumus umumnya begini, gamma a plus 1 per c dibagi c kali b dipangkatkan a tambah 1 per c. Nah ini jawabannya, ya apa rumus umumnya. Ini kalau misalkan ini dimasukin juga bisa gitu. Ini kita pakai ya, 2/3 tambah 1, c nya itu 1 per c kali b. B nya tuh 1 ya, dihitung 1. Ini minnya sini sama-sama ada min, jadi yang ditanya nilai B. Dipangkatkan yang sama di atas, 2/3 tambah 1 per 1. Hasilnya ya gamma 2/3. Ini kan 1 kali 1 ya 1, pangkatkan 1 ya 1. Jadinya ya gamma 2/3 tambah 1. Itu 5/3 sama. Ini sama ini menggunakan rumus ini sama.
Cuman ini asal dari mana itu masih kurang tahu ya. Ada di nanti kalau ada yang apa mau ada buku buku penyelesaian penyelesaian gamma fungsi gamma gitu. Nah, gue dapat dari situ jawaban apa jawabannya gini gitu. Jadi udah ikutin aja gitu. Nanti paling kalau di UAS itu kurang tahu ini boleh atau enggak. Cuman kalau misalkan kepepet dan nggak tahu lagi caranya ya bisa lah pakai ini gitu buat ngisi jawaban. Nah, untuk nomor selanjutnya ini bisa aku nomor 3. Selanjutnya ini bisa pakai rumus ini, tapi bisa juga pakai manual, pakai penurunan rumus. Nah, soalnya begini, soalnya berbeda dengan fungsi gamma. Gamma tuh 0 sampai tak hingga, terus X, terus ada ada Euler. Sedangkan di sini 0 sampai 1 ini len. Nah, ini kita ubah dulu supaya lebih gampang lihatnya. Menjadi len X pangkatkan 3 dx. Nah, ini kita ubah dulu jadi supaya mirip persamaan fungsi gamma dengan biasanya ya, ini biasanya misalkan X sama dengan E min T. Terus kita cari juga dx-nya, ini bisa dilihat lagi gimana cara penurunan hasilnya begini. Nah, terus kita substitusikan nanti ke sini. Tapi sebelum substitusi kita juga harus substitusi batas-batas dari integralnya, yaitu ketika x-nya sama dengan 0 ini x sama dengan 0, maka substitusi yang barunya mana ya tadi, berarti kan 0 sama dengan min t. T itu apa, min t sama dengan len 0. Nah, ini nanti bisa dicek juga len 0 itu tak hingga, dan x sama dengan 1 ini maksudnya dicek tadi gimana dari sini ke sini tuh sifat gitu, sifat atau apa gitu, lupa namanya, sifat atau karakteristik dari len atau enggak logaritma natural ya. Ini 1 min t, jadi min t sama dengan len 1. Len 1 tuh 0. Oke, dari sini baru deh bisa kita substitusikan. Substitusi substitusi menjadi ini, pertama tak hingga dulu, tak hingga 0, terus ini enggak ketutupan ya, bentar, agak ketutupan, len x. Nah, len x itu kan ini ya, nih di sini kan x, sedangkan len x ya. Len x berarti ya len kali min t. Len kali ini boleh dicoret, jadinya dia min t. Nah, ini mungkin kalau misalkan ada kebingungan atau ada yang salah mungkin mohon dikoreksi. Ingat gua gitu ya. X ini len kali min t, len ketemu itu bisa dicoret, min t-nya keluar. Ini min t pangkat 1/3 dx-nya ditukar, disubstitusi jadi dikali min min t dt. Nah, ini min ketemu min hilang, dan supaya kita bentuknya jadi bentuk fungsi gamma itu ya ini kan tak hingga ke 0. Nah, itu ada sifatnya integral ini. Nah, ketika dia dari A B itu sama dengan min dari B ke A. Nah, itu sifat ya. Sifat
sifat integral H. Nah, H sifat integral, jadi minus dari 0 ke peta hingga T pangkat sepertiga E min T dt. Nah ini udah jelas banget ya untuk menggunakan langsung aja pakai rumus fungsi gamma P min 1 sama dengan nih sepertiga dengan P nya 4/3. Jadi dari itu kita dapat fungsi gamanya adalah 4 min 4 min gamma 4/3. Ini pakai cara substitusi. Ini yang gua bilang ini lebih diterima gitu karena ini ada alurnya ya, alur pemisalannya terus substitusi habis itu baru dapat. Sedangkan kalau pakai rumus ini juga bisa ini nanti setelah kita bentar, dari mana ya? Oh enggak, ya sama aja sama. Pokoknya yang fungsi atas itu kalau misalkan udah dapet gini, cuman eh, ada kasus yang berbeda gitu. Misalkan di soal boas itu ada yang bentuknya begini nih. Ini udah lanjut nomor 3 ya. Oh ya, sebelum itu kita ini dulu deh. Ada yang mau ditanyain buat nomor 1 2. Oke, kalau belum kita lanjut dulu ke yang nomor yang gue bilang susah tadi. Nomor 3 ini mungkin ada cara gampangnya tapi gue kurang tahu. Jadi gue nggak bisa gitu. Ini bentuknya begini dan ini juga kalau dikerjakan pakai integral UDV gitu nggak dapet gitu. Nih, U-nya misalkan X, terus DV-nya yang bagian sisanya. Wah ini kan gampang ya, DU sama dengan DX. Nah, pasti cari V. Nah, ini nggak bisa. Ini secara, sebutnya apa ya? Secara analitis nggak bisa gitu. Ini hasilnya nanti ya fungsi gamma gitu. Ini kalau mau diintegralkan itu fungsi gamma. Sedangkan kita kan harus nyari fungsi gammanya gitu. Mungkin ada di dalam tabel gitu. Tabel fungsi gamma, fungsi beta gitu mungkin ada. Tapi gue nggak lihat dan nggak tahu jadi ini gimana. Nah, terus solusinya ya langsung aja pakai rumus tadi yang gamma A plus 1 per C dibagi CB kali A plus 1 per C. Nah, kalau kita masukin ya gamma A-nya di sini 1 tambah 1 dibagi 3 per ini di sininya B-nya 1 ya. Ya 1 3 kali 1 per ininya sama 1 tambah 1 per 3. Jadi di hasilnya dapat sepertiga gamma 2 per 3. Nah ini udah sama gitu sama di KJ. KJ kan ini soal patuh banyak kan pakai boas ya. Jadi di KJ nya boas itu udah sama. Cuman kalau langkah pakai langkah yang nomor 2
Ya, seperti ini substitusi. Terus ini enak nih nggak pakai integral UDV ya, integral by part nggak pakai, jadi lebih nyaman gitu. Sebenarnya ini juga agak ribet sih kalau yang nggak biasa, cuman pakai UDV nggak bisa, ya udah mau nggak mau pakai ini ya gue bilang sih kalau misal kepepet ya pakai aja rumus ini gitu, rumus umum fungsi gamma gitu. Karena habis ini ada lagi rumus umum fungsi beta. Kita lanjut ya. Oke, sampingnya. Fungsi beta. Nah, buat fungsi beta itu persamanya fungsinya begini. 0 sampai 1 X P min 1 dikali 1 min X Q min 1 DX. Nah, udah gini doang gitu persamaannya. Terus yang kemarin-kemarin juga anak B mungkin masih ada yang ingat, disuruh buktikan B fungsi beta PQ itu sama dengan fungsi beta QP dengan hubungan X-nya itu 1 mili. Ini tipsnya lah gitu. Tipsnya untuk mengubah dari fungsi beta PQ menjadi beta QP. Nah, di sini tinggal kita substitusiin aja gitu. Kita tulis dulu supaya gampang. Terus ini ada dx, jadi kita turunkan juga hasilnya min dy. Nah, tinggal substitusi. Karena ini buktikan gitu ya, membuktikan. Jadi salah satu diubah ruasnya, kita ubah ruas kanan karena ya ruas kiri gimana cara ngubahnya. Jadi ruas kanan ubah. Oh ya, untuk batas-batasnya juga diubah ya. Jangan lupa. Next. Jadi untuk X sama dengan 0, kita dapat Y-nya 1 min 0, 1. X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Oke, jadi B, PQ, kita tulis dulu, substitusi. Dari 1 ke 0 jadinya. Yang bagian sininya jadi 1 min Y, min 1, Y, Q min 1, min DY. Oke, ini tulis dulu supaya terus kita naik dikit. Nah, X itu 1 min Y, tukar. Terus 1 min X itu apa? 1 min X itu Y, jadi tukar. Terus DX-nya min DY. Nah, dari sini sebenarnya udah bisa ketebak gitu ya. Sudah agak bisa ketebak gitu. Kelihatan ya hampir mirip gitu. Tapi kita perjelas lagi. Jadi jangan lupa yang ini AB sama dengan integral BA ini kita pakai, jadinya integral 0 sampai 1 Y-nya kita majuin supaya lebih enak ngikutin urutan dari fungsi beta kali min dy. Nah, minnya nih ketemu min plus kan, nya 1 y, y min 1, 1 min y, y min 1 dy. Nah, dari sini udah kelihatan lah kalau ini bentuk ini itu tuh sama dengan bentuk yang ini, cuman P sama Q-nya dibalik. Makanya bisa dikatakan bahwa
BPQ itu sama dengan BQP. Jadi terbukti. Dengan Y-nya nanti ya tinggal diganti X saja gitu. Jadi langsung aja 0 sampai 1 X Q min 1 gitu. Cuman nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Gitu. Ini soal yang kemarin pas kapan ini ya? Pas latihan atau kuis? Itu ada. Oke, ini fungsi beta. Ya, ini buktikan ini ya harus coba sendiri lah. Coba sendiri, kalau nyangkut lihat lagi. Ini introduction-nya. Nah, kalau masih bisa. Untuk contoh soalnya, ini contoh soal emang agak beda sih. Contoh soalnya itu diketahui fungsi, nggak tahu nih fungsi atau apa, pokoknya diketahui I terus X pangkat 3 1 tambah X pangkat 5 dx. Oh beda, ini beda, benar-benar. Ini tuh udah masuk ke hubungan antara fungsi gamma dan fungsi beta. Hubungannya tuh bentuknya gini, B P, Q R R gamma P kali gamma Q per gamma P plus Q. Nah, terus ditanya integral ini hubungan kalau misalkan dinyatakan dalam fungsi beta gimana? Nah, pendekatan mudahnya itu menggunakan hubungan gamma terhadap beta. Jadi ini kita buat ke ini dulu. Ini kan kalau kita tulis jadinya begini. Nah, caranya itu P-1 sama dengan 3 nih. Terus tapi bedanya di sini P plus Q sama dengan 5. 5 karena yang dicari nilainya ya, dan minusnya. Jadi nilainya, atau ya kalau misalkan supaya nggak pusing gitu, P plus Q, bentar nih agak ngelag. Oke, P plus Q itu sama dengan min 5 gitu. Ini cara yang dicari sebenarnya nilainya gitu. Jadi P-nya dapat sini, P-nya 4, Q-nya dari sini masukin sini itu 1. Karena ini kan Q sama dengan E ya, 5 kurang P. Nah, dari sini udah dapat deh, yaitu hubungan sebenarnya dari sini udah bisa dapat ya, langsung B-nya adalah 4,1. Kalau nggak salah intanya emang fungsi gamanya deh. Tapi kalau fungsi betanya gini, fungsi gamanya gamma 4 gamma kali gamma 1 per gamma 5. Ini lupa ini yang ditanyain apa gitu. Kayaknya yang tanya fungsi gamanya gitu. Kalau nggak salah ya.
Oke, buat terakhir ya. Nah, ini terakhir buat rumusan umum. Jadi ada soalnya begini, 0 sampai bentar, yang mana ya? Oh ini 0 sampai 2 x kuadrat 2 min x pangkat 13 dx. Nah, ini kalau dilihat ini beda jauh gitu sama fungsi beta. Nah, fungsi beta tuh gini kan. X 0 sampai 1, x p min 1, x 1 min x pangkat q min 1. Sedangkan ini beda jauh banget. Oke, ini mohon izin ya untuk tambahan sedikit. Dari di BCN kan 2130, tapi mohon izin nih terakhir. Karena nih sama kayak yang fungsi gamma ada sedikit rumusan umum gitu, misalkan kepepet bolehlah pakai ini. Jadi soalnya begini, rumusan umumnya begini, x pangkat ngelek x pangkat b kali a pangkat c min x pangkat c pangkat d dx. Nah, itu ini bisa kita rumuskan. Ini agak gede emang. A pangkat B tambah CD tambah 1 dikali gamma B tambah 1 per C dikali gamma D plus 1. Mungkin di internet ada penurunannya, cuman gue belum nemu. Jadi ya udahlah ya, tulisin aja. Ini tinggal copy, terus ini juga copy B C D plus 1 per ya per C. Nah, berarti dari soal yang kita itu bisa didapat bahwa hanya cara agak ngelek karena udah agak gede sini whiteboardnya, jadi agak ngelek. hanya 2 nih, kita lihat ya, B nya juga 2, C nya, nah C nya ini kan nggak kelihatan ya, tapi ini pangkat 1 dan D nya 13. Nah, dari rumus itu bisa kita masukin aja, jadi 2 kali pangkatkan 2 tambah C nya 1 kali 13 tambah 1 kali gamma 2 tambah 1 per 1 terus gamma D nya 13 tambah 1 per ini, tulis saja lah ya, terus sama juga per C nya 1. Oke, ini dihitung-hitung-hitung, kita agak lemot dikit. 2 pangkat 16 kali gamma 3 ya, gamma 3 kali gamma 14 per 16 gamma 16. Ini kalau dihitung, ini bisa dihitung karena gammanya juga bilangan bulat, itu 4096 per 105. Dengan ini ya, ini kan n-1 ya, jadi 2 faktorial kali 13 kali 2 pangkat 16 per 16 itu. Nah, silahkan dihitung ini KJ dari soalnya ini. Ini bukan soal dari Pak Teguh, tapi dari buku yang gue bilang tadi. Jadi kalau ada yang mau minta, nanti PC aja, takut gue lupa. Oke, paling itu buat hari ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan buat di fungsi gamma, beta pun juga nilai eigen, dan ini juga belum sempat dibahas ya, fungsi persamaan Lisandre, persamaan Bessel, metode Frobenius belum dibahas.
Insya Allah kalau misalkan ada waktu di hari Senin, go open aja malam ataupun itu tuh Bismode itu jam berapa ya? Sore kalau nggak salah. Jam 1 ya. Jam 1. Jadi ya kemungkinan malam lah. Malam jam sama 8 sampai setengah setengah 10. Insya Allah bisa open. Karena Bismat kan Selasa pagi ya. Jadi ya kalau misalkan teman-teman nggak keberatan ya, dan gua udah tahu cara ngerjainnya ya, bisa lah nanti kita diskusi lagi. Oke, itu dulu dari